Oke, hello guys, ketemu lagi sama saya Joshua Oktobrian. Nah, untuk segmen kali ini saya akan bikin ucapan syukur Ucapan syukur karena saya sudah 7 tahun di Pulau Madura, tepatnya di Pamekasan. Nah, dulu itu jujur saya nggak pernah bayangin kalau saya bakal ada di Pulau Madura ini ya kan, di Pamekasan. Kenapa? Karena info yang saya dengar dari tetangga, dari teman-teman sekolah itu kan, Pamekasan itu wah orangnya jahat, keras gitu kan. Apalagi juga sering dengar berita-berita caro ya kan yang ada di Pulau Madura ini. Jadi nggak pernah terpikirkan kalau saya akan ke Pamekasan atau ke Pulau Madura itu. Jadi cuma info aja sih. Saya ini lahirnya di Surabaya, terus besarnya dari TK sampai SMA di Sidoarjo, terus kuliah dan kerja di Pamekasan di Pulau Madura. Nah, jadi dulu itu saya pernah ke Madura waktu ya sekitaran TK saya ke Madura. Berhubung karena kan tante saya sama om saya ada di Pulau Madura, ada di Pamekasan. Mereka punya bisnis, punya usaha di Pamekasan. Lah, waktu itu saya sudah mau sama tante saya itu sudah sini aja di Pamekasan aja gitu. Ya saya mau waktu itu, cuman karena masih kecil ya kan, masih polos-polosnya gitu. Baru beberapa hari sudah minta pulang. Alasannya kangen sama orang tua. Waduh, masih polos banget ya. Nah, singkat cerita, akhirnya waktu selesai SMA kelas 3, selesai ujian dan saya tes masuk perguruan tinggi negeri, ternyata tidak keterima. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mau belajar kerja dulu, ikut tante saya di Pamekasan setahun. Awalnya cuma mikir setahun, habis itu balik lagi ke Surabaya untuk ikut tes-tesan perguruan tinggi negeri. Tapi puji Tuhan berkehendak lain. Saya di Pamekasan, saya belajar kerja, sekalian saya disekolahin sama tante dan om saya. Puji Tuhan. Lah, dulu itu saya anaknya manja banget sih guys. Waktu SMA, ya enggak SMA doang sih, dari SD, dari kecil sampai SMA itu masih manja banget. Contoh simpelnya waktu sakit ke puskesmas gitu kan ya, itu pun harus dianterin mama gitu. Terus ke mana lagi ya, ngurus KTP gitu kan, ke RT, RW, terus kantor lurah, kantor kecamatan, itu pun harus ditemenin mama. Ngurus SIM itu juga harus ditemenin mama gitu loh. Dulu waktu SMP, masih SMP wajar lah ya, SMP nyari ke SMA kan masih wajar temenin. Nah, waktu SMA selesai terus cari kampus untuk cek tes-tesan gitu kan, cek tes di mana, terus nanti cek lokasi kampus juga. Itu pun juga ditemenin sama mama guys. Jadi manja banget. Nah, setelah itu singkat cerita saya pindah ke Pamekasan kan, ya diantar sama keluarga ke Pamekasan. Dan jujur setelah sampai di Pamekasan, tadinya yang apa-apa sama mama ini sudah harus untuk cari kampus itu saya cari sendiri. Ya saya cuma dibilangin sama tante saya, ini loh di kampus ini. Tapi untuk ke situ ya saya waktu itu ditemenin sama sepupu saya cuman sekali untuk nunjukin kampusnya. Terus untuk cari infonya dan terus untuk semuanya itu saya sendiri gitu loh. Dari daftar ulang, memang dibiayain sama tante saya. Cuman untuk pelaksanaan teknisnya itu saya berangkat sendiri gitu. Jadi benar-benar kaget gitu ya sebenarnya. Nah, terus banyak banget sih hal-hal yang luar biasa yang saya alami, saya nikmati di Pamekasan ini. Termasuk dulu saya ini enggak bisa nyetir mobil, enggak bisa mengendarai mobil, tapi di Pamekasan ini saya belajar nyetir mobil, mengendarai mobil, dan puji Tuhan bisa. Terus apalagi ya, banyak lah guys, banyak hal luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya lewat
kota ini lewat Pamekasan, dan bersyukur banget buat kota ini. Nah, sering dengan saya ini sales ya, supervisor sales. Nah, dengan saya ada di Pamekasan ini juga saya akhirnya sering jalan-jalan gitu ya kan, karena sambil survei toko sambil jalan-jalan gitu. Ya bersyukurlah, jadi nggak cuman kerja doang, tapi kerja sambil jalan-jalan, refreshing gitu kan. Nah, Pamekasan ini sebenarnya Madura ya, nggak cuma Pamekasan doang. Madura itu sebenarnya kalau buat kalian yang mau berbisnis, yang mau buka lahan baru, Madura ini sangat recommended guys, beneran sangat recommended, karena penduduknya itu ya memang penduduknya Madura ini terkenal banyak merantau, tapi setelah mereka merantau, mereka itu kembali ke sini dan kebanyakan pasti buka usaha sendiri gitu. Jadi Madura itu untuk bisnis itu masih lahan yang sangat basah sekali. Jadi ya recommended lah buat kalian yang mau berbisnis di pulau ini. Keren pokoknya pulau ini. Ada banyak sih makanan-makanan khas ya kan, yang dulunya saya nggak suka pedes, akhirnya suka pedes. Kenapa? Karena kebanyakan di sini tuh asin sama pedes gitu, dan itu enak banget. Cobalah kalau kalian kesini tuh cicipi makanan khas Pamekasan. Makanan khas Pamekasan tuh yang sangat terkenal tuh sate lalat. Sate lalat tuh satenya kecil-kecil tapi enak lah pokoknya. Terus ada juga soto kepo, itu jadi soto tapi daerahnya itu daerah kepo, jadi dinamain soto kepo. Campur tolang, campur lorjuk, terus kaldu kikil, kaldu kokot. Masih banyak makanan-makanan khas lain yang Pamekasan punya itu. Itu baru Pamekasan, belum yang Sumenep, Sampang maupun Bangkalan. Di Bangkalan itu ada apa ya? Ya mungkin kalian terkenal Bangkalan tuh bebek sinja ya. Di Sampang itu ada di daerah Camplong namanya nasi kobal. Itu enak guys, murah, enak lagi. Pokoknya bagus lah. Pamekasan ini enak, makanannya enak-enak, terus tempat wisatanya juga enggak kalah menarik lah sama daerah-daerah lain. Pantainya bagus, terus di sini enggak ada gunung sih, cuma ada pegunungan gitu ya. Ya itu juga bagus. Makanan pantai enak lah. Pokoknya keren-keren. Jadi buat kalian yang ingin mencoba untuk liburan di sini di Pulau Madura, recommended banget guys. Oke, sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih saya sudah 7 tahun di Pulau Madura ini, tepatnya di Pamekasan. Saya ada puisi guys buat Pulau Madura dan Pamekasan. Oh ya, mungkin ada yang mungkin bilang, walah alay ini anak baru 7 tahun aja di Pamekasan pakai bagian video dan lain sebagainya. Ya enggak apa-apa lah ya, alay-alay sedikit enggak apa-apa. Mending saya alay karena saya memang menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan buat saya di kota Pamekasan ini, di Pulau Pamekasan, daripada banyak orang-orang yang ngasih ya kan, ngasih orang tapi di syuting biar apa, biar naikin popularitas. Padahal ada prinsip, ada peribahasa, kalau kita memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini tahu gitu loh. Sekarang enggak, sekarang baru beli kerupuk, ngabisin kerupuk, maksudnya borong semua kerupuknya, ada kerupuknya orang jual kerupuk, di syuting, dimasukin YouTube apa, waduh nggak penting ya. Tapi ya sudah lah ya, itu setiap orang punya hak dan kebebasannya sendiri-sendiri. Oke, saya akan mulai bacakan puisi saya untuk Pulau Madura dan Kabupaten Pamekasan. Hope you enjoy it guys. Madura. Orang banyak menyebutmu sebagai pulau garam, pulau yang mempertahankan budaya dan adat, pulau yang dihuni oleh orang-orang hebat, orang-orang yang gigih dan bekerja berat. Sayangnya masih banyak pernikahan dini. Namun
sifat religius masyarakatmu sangatlah tinggi. Momen yang ditunggu yaitu saat berangkat haji. Diantar saat pergi, disambut saat kembali. Masyarakatmu banyak yang merantau guna menaikkan derajat hidup. Masyarakatmu sangat ambisius, namun memelihara tali silaturahmi. Pamekasan, engkau yang dahulu tertinggal, namun kini melaju pesat. Yang tak seberapa terkenal, namun kini melekat di ingatan. Sate lalat menjadi makanan khasmu, dengan daging yang kecil dan lembut, yang memiliki harga terjangkau, dan pastinya membuat kepo para tamu. Aku bersyukur ada di kota ini. Tuhan, aku memohon damai dan sejahtera buat kota ini. Biar persatuan selalu ada di antara kami. Bagi kota ini kami berdiri. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Joshua Octobrian, and hope you enjoy it guys. Dadah. Sekelangkong tretan.